Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, tak lupa kita sisipkan satu poin tarbiyah bil ahdath. Bagaimana kita mendidik diri kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dengan apa yang sedang ramai dibicarakan. Salah satunya yang cukup menggemparkan dunia pendidikan beberapa hari terakhir ini, beberapa kasus yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan. Yang pertama, apa yang terjadi di sebuah pesantren di Aceh. Bagaimana asramanya dibakar oleh salah satu oknum santri. Bayangkan seorang santri membakar asrama pesantrennya. Kemudian belum lama juga ada kabar terjadi di sekolah menengah atas SMA Negeri 72 Jakarta. Bagaimana salah seorang siswanya membuat bom rakitan yang kemudian diledakkan di sekolahnya. Korbannya mencapai 72. Bahkan terakhir sudah bertambah menjadi 96 siswa korban luka-luka. Ini terjadi di lembaga pendidikan. Dimana kalau kita melihat berita setelah upaya investigasi, ternyata kenapa seorang santri, kenapa seorang siswa bisa melakukan hal yang sangat mengagetkan seperti itu, bukan hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa guru dan teman-temannya. Kalau kita runut, ini disebabkan salah satunya karena terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal ataupun kekerasan mental yang dialami oleh santri dan siswa tersebut. Ini satu hal yang perlu kita cermati dalam dunia pendidikan kita, di mana sebelumnya sempat viral juga ada seorang kepala sekolah yang diberhentikan karena menampar siswanya. Sebelumnya lagi kita mendapatkan sebuah lembaga pendidikan terjadi kekerasan dari senior kepada junior sampai meninggal dunia. Ya, ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Ada yang perlu kita evaluasi, ada yang perlu kita perbaiki dalam pola pendidikan kita, baik di keluarga kita masing-masing atau di sekolah, pesantren, dan kampus kita semua. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwasanya syariat Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya al-unf, kekerasan. Kekerasan atau mungkin benturan fisik itu baru dibolehkan dalam peperangan. Dan perang itu kemudian dikatakan sebagai jihad yang syar'i, itu juga ada dawabitnya, ada
aturan-aturannya di luar itu, termasuk juga di luar hudud hukuman pidana dalam Islam, tidak boleh ada kekerasan. Apapun alasannya. Ini yang harus kita pahami. Meskipun kita sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kita, meskipun kita sebagai pendidik atas peserta didik kita, relasi-relasi kuasa yang kita miliki baik sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik, itu tidak kemudian membolehkan atau menghalalkan kita untuk melakukan kekerasan kepada mereka. Ini penting. Meskipun dalam Islam ada yang namanya ad-darb at-tarbawi, pukulan yang mendidik. Disebutkan dalam Al-Quran kaitannya dengan pukulan suami kepada istri. Atau dalam hadis Rasulullah SAW, pukulan orang tua kepada anaknya. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka saat usia 10 tahun kalau mereka nggak mau sholat. Ya, redaksinya memang seperti itu. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Tapi kalau kita melihat penjelasan para ulama, ini pukulan yang seperti apa? Termasuk kalau dalam Al-Quran, pukulan suami kepada istri itu bukan pukulan yang kemudian sekarang dinamakan dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Semuanya itu adalah ad-darb at-tarbawi, pukulan yang mendidik, di mana ada aturan-aturannya. Di antaranya ayyakuna ad-darbu lit-ta'dib wal-ta'lim. Bagaimana pukulan itu harus diniatkan atau tujuannya adalah untuk mentakdib, membuat beradab. Sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk pengajaran, bukan sebagai pelampiasan emosi. Ini sering terjadi. Orang tua memukul anaknya, atau guru memukul siswanya, atau ustadz memukul santrinya. Sering terjadi karena emosi. Nggak boleh kalau emosi. Pukulan yang diberikan adalah pukulan takdib. Jadi kalau kita lagi emosi, jangan mukul dulu. Melihat kesalahan anak, kemudian apa? Kita emosi, kemudian kita berpikir, wah ini harus ditakdib. Ini harus diluruskan. Masih dalam keadaan emosi, nggak boleh. Tahan dulu sampai kita nggak emosi. Kalau perlu dipukul, pukul silahkan. Bukan dalam keadaan emosi, bukan sebagai pelampiasan amarah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa pukulan yang dibolehkan adalah ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Kalau pukulan itu sampai menghadirkan rasa sakit, sampai melukai, ya, apalagi sampai berdarah, apalagi sampai patah tulang, ya, apalagi pukulan-pukulan di titik-titik yang mematikan, itu haram hukumnya. Ini penting diingatkan oleh para ulama.
Kemudian berikutnya, hendaknya menghindari memukul daerah-daerah atau titik-titik yang bukan hanya mematikan, tetapi juga itu merupakan organ tubuh yang merupakan kehormatan bagi manusia. Seperti kepala, muka khususnya. Maka dalam Islam bahkan saat perang sekalipun Rasulullah mengingatkan, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Jika kalian sedang berperang, maka hindarilah untuk menyerang atau melukai muka. Gak boleh lagi perang, saking marahnya sama musuh, kemudian kita grafiti ya, pipinya dicoret-coret, ya, disilang atau ditulisin mutiara atau fuck you atau apa, ya, saking emosinya kita nggak boleh. Ya, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Kalau lagi perang ya serang pada titik-titik yang langsung mematikan tanpa menyiksa, tanpa kemudian melukai kehormatannya. Itu dalam perang dengan orang kafir. Lalu bagaimana dengan anak sendiri? Bagaimana dengan murid dan santri atau mahasiswa kita? Apalagi muslim. Ya, ini penting. Jadi kadang ditampar itu sakitnya nggak seberapa, sakit fisik, tetapi sakit psikisnya yang lama. Ya, karena sekali lagi muka atau kepala itu adalah kehormatan. Kemudian sebagian ulama mengingatkan tidak boleh kita memukul sekali pukulan. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 10 kali. Karena di atas 10 kali itu takzir. Kategori takzir. Kalau takzir itu sudah masuk pada sesuatu yang seharusnya diputuskan melalui mekanisme pengadilan. Gak boleh seorang pendidik mukul lebih dari 10 kali sesuai dengan keputusan dia, enggak. Kecuali kalau dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan ini anak harus dipukul 10, 15 kali, 20 kali, dan sebagainya. Artinya enggak sembarangan. Tidak semau kita. Bahkan kemudian sebagian ulama, ini penting bagi para pendidik. Ya, para pendidik selain kepada anaknya sendiri, sebagian ulama mensyaratkan kalau seorang mu'alim mau memukul muta'alimnya, itu tidak boleh kecuali mendapatkan izin dari orang tuanya. Meskipun sebagian ulama dari mazhab Syafi'i ada yang membolehkannya. Ya, ketika misalnya, bahkan ada yang menambahkan, ketika misalnya orang tua memasrahkan anaknya sekolah di sebuah sekolah atau di sebuah pesantren atau di sebuah kampus, itu tidak secara otomatis menjadi izin untuk kemudian memukul, kecuali kalau ada kontrak tertera jelas memberikan izin untuk memukul jika diperlukan. Ya, tapi kalau tidak ada, tidak secara otomatis. Maka sebagian ulama ada yang mensyaratkan itu nggak boleh seorang pendidik sekalipun melakukan ad-darb at-tarbawi dengan kriteria-kriteria yang tadi, kecuali mendapatkan izin dari orang tuanya, apalagi ketika tidak memenuhi kriteria. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam tarbiyah Islamiyah, dalam pendidikan Islam, memang ada yang namanya ad-darb, ya, tetapi tidak semau kita. Ada aturannya. Yang ini menegaskan bahwasanya kekerasan
dalam pendidikan tidak dibolehkan. Ya. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, seringkali kekerasan, dan ini yang lebih banyak bukan dari pendidik kepada peserta didik atau orang tua kepada anak, tetapi seringkali terjadi kekerasan itu, termasuk juga bullying itu terjadi dari sesama anak atau sesama siswa. Termasuk kasus di SMA Negeri 72 Jakarta, kemudian termasuk apa yang terjadi di pesantren itu, kalau kita dengar beritanya, ya dia sakit hati karena bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Ya, ini sesuatu yang juga perlu kita evaluasi. Bagaimana anak-anak kita sekarang lebih suka, banyak di antara mereka menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik dan dengan kekerasan verbal. Ini bahaya. Yang perlu kita evaluasi adalah pola pendidikan kita di keluarga kita masing-masing. Ya, siapa tahu apa yang dilakukannya itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ingat, ketika kita mudah memukul anak kita tanpa sebab atau bahkan karena masalah-masalah remeh, maka kemudian jangan dikira hanya berhenti pada anak kita, enggak. Itu akan dilakukannya dalam menyelesaikan masalah dengan adik-adiknya atau dengan teman-temannya yang dinilai lebih lemah darinya. Kemudian juga yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita pastikan adalah apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Mungkin bapak ibunya sudah sangat hati-hati, nggak sembarang memukul. Guru-gurunya juga sudah sangat menjaga. Tapi kalau yang ditonton tiap hari, kekerasan demi kekerasan, termasuk ini hasil investigasi ya, pelaku peledakan bom rakitan di SMA Negeri 72 itu, ternyata setelah dirunut apa yang ditonton selama ini, dia sudah searching kasus kekerasan yang terjadi di Kolombia, kekerasan yang terjadi di beberapa negara. Dia benar-benar melihat, meniru, bahkan juga searching bagaimana membuat bom rakitan. Ya, ini hasil dari tontonan. Hasil dari tontonan. Apalagi game-game, hati-hati. Tolong pastikan game-game yang dimainkan oleh anak kita, pastikan tidak ada kekerasan. Selain tidak ada pornografi, pastikan juga tidak ada kekerasan. Ya, film-film yang ditonton mereka pastikan bukan film yang mengajarkan kekerasan. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Ya, apa yang ditonton itu sangat berpengaruh khususnya kepada anak-anak. Ini satu hal yang ingin kita ingatkan, bagian dari apa yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga anak-anak kita, ya, baik dari perilaku kekerasan menjadi pelakunya atau menjadi korbannya, baik kekerasan fisik atau kekerasan verbal, bahkan juga termasuk adalah kekerasan seksual. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, riayah kepada kita dan anak-anak kita semua.